perlu pemahaman titik tolaknya dari rumus Pythagoras ini, ya. Jadi nanti dari sini aja kita sudah melihat ya, sebetulnya ketika kita membuat garis ini jaraknya, ini kan milik A, segini itu kan miliknya A, ini miliknya C gitu kan ya, ini A-nya, ini C-nya ya, sehingga kita akan bilang C kurangi A gitu kan ya, C kurangi A jaraknya. Nah ini juga jarak ini ya, ini juga jarak antara titik ini dengan titik ini gitu loh, jarak gitu. Jadi nantinya akan kita mainkan hubungan antara berbagai jarak ya, dan sampai nanti ke tingkat lanjut konsep jarak itu akan mengikuti kita terus. Jadi apa-apanya itu sebetulnya pada dasarnya apa-apanya itu ingin kita ukur gitu loh ya, apa-apanya ingin bisa kita ukur. Yang bisa kita ukur itu kan biasanya ukur ukur panjang gitu, jarak itu ukur panjang. Di kain ada ukurannya, beli benang atau tali juga ada ukurannya, selalu ada ukurannya. Nah, kalau kita ingin nantinya dari ukuran-ukuran ini akan jadi rumit, bayangkan. Kalau kita misalkan punya kota banyak sekali kan, dari Bandung itu kan kita kalau ke arah timur atau ke arah barat ya, tapi Anda ngerti nggak ya, bisa bayangkan nggak ya, kalau ke arah barat itu kan kita ke arah dari Bandung ke barat itu bisa ke Jakarta nyampainya, tapi bisa juga ke Bogor, bisa ke Sukabumi, bisa ke Cianjur, bisa macam-macam lah ya. Dan itu kan masing-masing ada jaraknya. Misalkan dari Bandung ke Bekasi ada jaraknya, dari Bandung ke Cikarang ada jaraknya, dari Bandung ke Purwakarta ada jaraknya. Nah, misalkan tugas kita itu adalah mengantarkan barang. Misalkan saya memproduksi apa, sabun mandi. Nah, ketika saya harus mendistribusikan sabun mandi saya itu, kan saya memproduksi dan saya harus kirim ada yang dikirim ke Bekasi, ada yang dikirim ke Sukabumi, ada yang dikirim ke Jakarta, ke Purwakarta, ke Bogor, segala macam gitu. Nah, suatu ketika kita harus mikir, masa saya mau mengantarkan ke Bekasi, saya harus pergi ke Sukabumi dulu, atau ke Bogor dulu, baru ke Jakarta, baru ke Bekasi gitu. Kan lebih baik urutannya dibalik. Saya pergi ke Bekasi dulu. Nah, ngedrop barang dulu. Kan mobil jadi ringan, penggunaan bahan bakar jadi berkurang. Nah, kayak gitu. Ya, setelah itu saya drop barang ke Jakarta misalkan. Barang berkurang lagi, setelah itu saya ke Bogor. Misalkan seperti itu. Jadi pertimbangan jarak itu bisa menyangkut pertimbangan ekonomi. Ya, jadi kalau kamu nanti mempertimbangkan jarak ini untuk masalah pendistribusian apa yang kamu produksi, terserah yang kamu produksi apa. Bisa jadi yang kamu produksi itu makanan misalkan. Bayangkanlah kalau ada makanan yang namanya Amanda atau Kartika Sari atau apa, ketika dia mau mendistribusikan barang-barangnya itu kan nggak sembarangan aja, tanpa perancangan. Ya, jadi harus dicari jarak yang membuat ongkosnya itu kecil. Nah, gitu. Ya, cari cara yang membuat ongkosnya kecil. Ongkosnya itu apa? Ya waktu, ya bensin. Ya, kalau waktu dan bensin itu kan nanti akhirnya ke maintenance mobil, segala macam gitu kan ya. Jadi, dari konsep jarak ini, itu ke permasalahan perekonomian dalam waktu singkat gitu loh ya. Dalam waktu singkat itu akan masuk ke masalah perekonomian, masalah pemasaran, pendistribusian. Itu kan masalah bisnis ya, kita ngomongnya bisnis atau ekonomi kira-kira disatukanlah ya. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi konsep jarak di sini walaupun kelihatannya sederhana seperti ini, tapi nantinya jadi luar biasa ketika kita menghadapi jaraknya itu tidak hanya satu biji antara dua titik. Misalkan ada 20 kota, ini dia ya,
ada yang ke baratnya itu agak ke utara, ada yang ke baratnya itu agak ke selatan, yang agak ke utara itu kan Bekasi, ya, Bekasi, Cikarang, Purwakarta, terus sampai Jakarta itu agak ke utara, tapi yang agak selatan kan ada juga, ada Bogor, ada Sukabumi, dan seterusnya. Ya, jadi kalau kita mau mendistribusikan barang, kalau mobil kita cuma satu, maka inilah yang terjadi. Kalau mobil kita dua, apakah bisa menghemat biaya enggak? Nah, kayak gitu. Ya, kalau mobilnya dua, ya mobil dua itu artinya truk dua, itu artinya kita harus beli satu lagi. Tapi apa betul dengan beli satu lagi itu akan menghemat? Nah, itu kita putuskan. Itu masalah ekonomi jadinya. Ya, itu masalah logistik namanya. Nah, memang ilmunya itu ilmunya orang teknik industri, tapi dengan bahan matematika kita bisa menggunakan membangun logika bagaimana sih kita akan meminimumkan biaya, ya, akan meminimumkan biaya. Nah, ini meminimumkan biaya itu kan bisa karena jarak, bisa karena bensinnya, bisa karena maintenance mobilnya, ya, meminimumkan biaya, ya, seperti itu. Nantinya kuliah kita itu akan meminimumkan hal-hal yang seperti itu. Tapi kita belum nyampe ke konsep meminimumkan. Paling tidak kita baru nyampe konsep jarak. Nah, dari konsep jarak itu nanti kita bangun. Jarak kalau berhubungan dengan dua buah jarak itu akan membangun. Jadi ada dua buah jarak, ya. Nantinya kita akan bisa membangun banyak hal kalau kita berkaitan dengan dua jarak itu. Dan kuliah kita itu biasanya akan berkaitan dengan pembangunan dua buah jarak itu tadi, ya. Jadi rasio, ya. Dengan rasio itulah kita nanti akan tahu slope dari garis miring, ya. Kita akan tahu itu yang namanya gradient, dan kelak nanti ketika kamu masuk machine learning, kamu akan tahu gradient itulah yang digunakan untuk machine learning supaya membangun algoritma supaya bisa belajar seperti itu, ya. Jadi di sini saya ngasihkan perspektifnya, jadi jangan dianggap sepele. Nah, ini dia, ya. Jadi jangan dianggap sepele, ini dia cara ini. Ini karena dia akan masuk nanti ke wilayah yang membuat kita jadi paham banyak hal. Apalagi nanti kalau kamu sudah masuk ke tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 di informatik maupun di elektro, ya. Pasti akan banyak lagi titik tolaknya itu dari sebetulnya asal-usulnya itu dari jaraknya. Jadi kalau kita belajar ilmu lanjutan, itu biasanya kita punya modal awal. Jadi modal awal yang Anda punyai ketika Anda masuk ITB itu adalah matematika SMA. Matematika SMA mana yang akan menghubungkan Anda ke matematika ITB? Mula-mula adalah Pythagoras. Ya, Pythagoras kan Anda sudah belajar, sudah tahu menggunakannya, ya. Sehingga ketika di perguruan tinggi disinggung lagi aljabar Pythagoras, maka Anda langsung nyambung jreng gitu loh, ya. Jadi ilmu itu menambahnya itu sedikit demi sedikit seperti itu. Harus ada fondasinya. Pertama-tama fondasi untuk belajar kalkulus ya pelajaran SMA. Nanti fondasinya untuk belajar matematika lebih lanjut itu adalah kalkulus. Ya, jadi jangan sepelekan belajar kalkulus itu, dan usahakan belajar kalkulus karena ini fondasi, belajarnya itu sampai paham. Ya, untuk apa saya belajar paham? Supaya bisa masuk ke matematika yang lebih tinggi. Itu akan memudahkan sekali kalau kita belajar metode kalkulusnya itu paham, itu kalau ke atasnya untuk belajar rangkaian listrik atau apa yang rumit matematikanya, itu akan lebih mudah karena kita sudah menguasai kalkulusnya itu. Ya, memudahkan, ya, apa-apa akan memudahkan. Ketika Anda membangun algoritma pembelajaran di machine learning maupun deep learning, kalau kamu pintar kalkulus, itu mudah ngerti algoritmanya. Seperti itu. Jadi ngerti, paham, beda dengan menghafal, ya. Waduh, kalau Anda belajar kalkulusnya itu modalnya adalah hafalan, sudahlah, kamu itu nggak punya bahan untuk melanjutkan belajar matematika yang lebih lanjut, percayalah, ya. Tapi kalau kita belajar kalkulusnya paham, maka belajar matematika yang lanjut itu
Sudah gitu loh ya. Saya bilang begitu ke Anda yang tingkat 1 dan saya bilang begitu ke mahasiswa saya yang tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Itu saya akan encourage mereka, ya, akan dorong mereka supaya menjadi asisten kalkulus. Untuk apa jadi asisten kalkulus? Kalau jadi asisten kalkulus, kamu harus menerangkan ke orang lain. Nah, ketika kamu mau menerangkan ke orang lain, itulah kamu akan mengejar pemahaman yang bagus. Nanti kalau saya ditanya mahasiswa gimana? Iya, makanya kamu harus paham. Supaya ditanya mahasiswa, ya tularkan aja pemahamanmu ke mahasiswa itu. Seperti itu. Jadi, kalau kamu jadi asisten kalkulus itu, kamu akan membuat siap menerangkan kalkulus gitu. Ya, jadi cara yang terbaik untuk belajar adalah ngajar. Itu yang saya alami. Saya kan katakanlah 3 bulan sebelum mengajarkan kuliah deep learning, itu ya saya masih belajar. Nah, kayak gitu loh. Dan sampai sekarang saya masih belajar terus deep learning itu. Ya, seperti itu kira-kira. Jadi saya langsung nekat mengajarkan, bukan nekat sembarangan ngawur-ngawuran, enggak. Nekatnya itu saya kumpulkan materinya, dan saya lihat materinya, oh ini nyambung dengan ilmu saya sebelumnya, ya, baik ilmu kalkulusnya, maupun ilmu optimasinya, maupun ilmu ekonometriknya, itu membuat saya belajar deep learning itu mudah. Kebetulan saya menempuh jalan seperti itu. Tapi kalau saya mengajarkan deep learning ke orang lain, saya mengajarkannya sesuai kebutuhan. Ini mahasiswa saya itu ilmunya sudah nyampe mana, sehingga ketika saya ajarkan dia akan mengerti. Seperti itu, ya. Jadi paling-paling saya akan bilang kalau mau belajar deep learning ya kalkulusnya yang bagus, begitu kira-kira, ya, kira-kira seperti itu. Oke, jadi ini adalah modal kita yang paling utama, itu adalah konsep cara. Ya, sebentar lagi kita akan tahu kenapa seperti itu, ya. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke, kalau di kuliah kita itu, ya, di mana ini sharingnya akan sharing screen aja lah ya, sharing screen aja supaya Anda bisa melihat ketika saya pindah-pindah ke berbagai topik, ya. Mana silabus nih? Silabusnya nggak kelihatan. Ini dia, ya. Jadi target kita itu hari ini adalah mempelajari grafik persamaan, ya, kemudian fungsi dan grafiknya. Oke, ini juga fungsi dan grafiknya, grafik persamaan. Dari awal kita sudah mengurusi grafik sampai akhir kuliah kita akan mengurusi grafik, ya. Jadi kalau di awal-awal ini kita belajar menggambar grafiknya itu dengan ilmu seadanya, ya, nanti lama-lama kita akan belajar menggambar itu dengan ilmu yang sedikit demi sedikit kita pelajari, ya. Kita akan belajar limit, belajar fungsi, belajar limit, belajar turunan, belajar integral. Ketika kita belajar turunan itulah kita akan pergunakan segala ilmu yang kita capai di situ itu untuk menggambar grafik seperti itu, ya. Jadi kalau ada tugas menggambar grafik, gambarlah. Nanti karena ini sampai katakanlah sampai 3/4 kuliah itu isinya gambar-gambar gitu, ya. Isinya gambar, karena itu mumpung pelajaran menggambarnya itu masih gampang, gambar grafiknya itu masih gampang, kerjakanlah soal-soalnya, karena nanti akan tambah sulit, tambah sulit, tambah sulit. Tambah sulitnya itu bukan karena sengaja dipersulit, karena memang kita punya alat untuk bisa memasuki wilayah yang lebih sulit. Seperti itu. Ya, jadi ada logikanya. Jadi tidak asal rasain lu sulit gitu, bukan. Tujuannya bukan untuk mempersulit, tujuannya adalah kita punya alat yang lebih canggih, kita gunakan alat yang lebih canggih itu untuk supaya kita mampu menggambar gambar-gambar yang lebih rumit, seperti itu, ya. Jadi jangan khawatir, kita akan membangun alat-alatnya, ya. Kita bangun alat-alatnya sehingga kita bisa masuk ke wilayah itu. Seperti tadi itu loh, kita bangun konsep jarak yang sudah Anda pelajari juga sebetulnya waktu SMA, ya, dengan Pitagoras. Dari situ nanti kita bangun konsep-konsep, ya, sebentar lagi akan Anda lihat. Oke, jadi di sini perhatikan titik P dan Q ini, ya. Titik P dan Q ini kan, ini P, ini Q. Kalau tadi P-nya di atas Q-nya ya nggak apa-apa, ya. Kemudian kita masih ingat
bahwa jarak antara P dan Q ini adalah jaraknya delta Y kuadrat ditambah dengan delta X kuadrat, delta Y kuadrat ditambah dengan delta X kuadrat, itu adalah sama dengan jarak antara PQ kuadrat. Seperti itu kan, itu rumus jarak kita tadi. Ya, nah ini juga akan terpampang lagi di sini kita itu. Ya, bahwa jarak antara P dan Q kita bisa tentukan, pertama-tama tentukan dulu jarak P ke sini, ya, kemudian jarak Q ke sini, kemudian kita bikin rumus Pitagorasnya. Ya, kita pakai rumus Pitagorasnya seperti itu, ya. Tapi di sini jaraknya itu akan implisit. Jadi kita tidak jangan sampai kalau saya bilang jarak itu isinya rumus, jangan sampai, ya, jangan sampai isinya rumus. Memang untuk menghitung jarak kita pakai rumus Pitagoras, ya, pakai rumus yang tadi itu loh, ya. Tapi untuk selanjutnya jarak itu ya panjangnya jarak antara dua titik, gitu aja lah, ya. Terserah nanti cara ngitungnya bagaimana. Ya, ngitungnya pakai Pitagoras boleh. Kalau ada cara lain, ya boleh juga. Ya, oke. Sekarang kita akan belajar garis lurus. Ya, ini menggambar garis lurus jadinya. Ya, ini kan menggambar grafik. Ya, kita akan belajar menggambar garis lurus. Nanti kita akan menggambar persamaan kuadrat. Kita akan menggambar yang lain-lainnya. Ya, tapi kita akan menggambar garis lurus dulu. Garis lurus ini bisa dibangun oleh dua buah titik. Ya, melalui dua buah titik kita akan bisa bikin garis lurus. Oke. Kemudian ini dia yang tadi itu. Ya, ada delta X dan ada delta Y. Ternyata definisinya adalah seperti ini. Delta X, delta Y itu juga jarak sebetulnya. Ya, delta X itu apa? Delta itu jarak dari sini sampai ke titik sini. Ya, sedangkan delta Y jarak dari sini sampai ke sini. Ini bisa dicapai dengan rumus Pitagoras juga. Kalau mau, ya, kalau mau bisa dicapai dengan rumus Pitagoras juga. Tapi karena ini di sini faktor Y-nya tidak ada, maka tinggal cari selisihnya. Di sini faktor X-nya nggak ada, tinggal dicari selisihnya aja. Oke, ya. Jadi dipermudah. Tanpa rumus Pitagoras pun akhirnya kita tahu bahwa jarak antara titik ini dan titik ini itu cukup dituliskan dengan delta X. Ini dia jaraknya, X2 kurang X1. Gitu aja. Ya, jarak antara titik sini dengan titik sini saya cukup tuliskan delta Y. Mau pakai rumus Pitagoras boleh juga, coba aja. Ya, nanti salah satunya akan 0, ya. Salah satunya selisihnya itu akan 0. Kalau di sini kan tidak ada Y-nya kan, Y-nya sama ini. Sehingga Y di titik sini dengan Y titik sini kalau dikurangkan ya 0 aja, sama kok. Ya, sehingga yang berngefek itu adalah jarak ininya aja. Demikian pula untuk yang ini. Ya, jadi makanya tadi saya bilang kalau saya bilang jarak, maka jangan terlalu terikat oleh rumus Pitagoras tadi. Ya, karena tergantung kamu ngitung jaraknya antara dua titik itu, titiknya ada di mana dulu. Kalau titiknya ada di sejajar dengan sumbu X, maka saya nggak perlu. Atau sejajar dengan sumbu Y, ini kan sumbu Y. Kalau sejajar dengan sumbu Y jaraknya, maka saya nggak perlu pakai rumus Pitagoras. Ya, kalau sejajar dengan sumbu X, ini sumbu X-nya, maka saya juga nggak perlu menggunakan kira sekalipun. Kalau mau digunakan rumus Pitagoras bisa juga, tapi jadi lama. Ya, karena itu ketika kita ngomong jarak, boleh Anda terikat oleh rumus Pitagoras, tapi pada dasarnya secara umum kita boleh tidak terlalu terikat sekali. Karena masalahnya kadang kita berjumpa dengan jarak yang spesifik. Ya, di mana salah satu komponennya itu selisihnya 0. Ya, kalau kita lagi ngitung jarak di sini, komponen dari Y-nya itu kalau diselisihkan 0 ini. Kalau yang di sini komponen dari X-nya 0, karena ini ya ada di satu X terus. Kalau yang ini ada di Y ini terus, gitu loh. Sehingga kalau dikurangkan, itu akan 0. Gitu, ya. Jadi, akibatnya jaraknya itu cuman ini aja. Dan jarak dari itu adalah ini, gitu loh. Ya. Jadi ketika ada delta X, kamu bisa bilang juga itu adalah jarak. Ya, walaupun kadang nilainya itu jadi negatif. Jadi gimana dong nilai negatif? Oke, kalau negatif ya dibalik aja jaraknya, ya, dinegatifkan. Oke, nah ini dia yang tadi saya bilang. Kita sudah punya jarak, dua buah jarak. Ini kan dua buah jarak sebetulnya kan, ya. Kalau kita PQR, kalau ini saya kasih nama R, ya.
Kalau ini saya kasih nama R, maka yang delta X itu jarak dari P ke R. Sedangkan delta Y itu jarak dari Q ke R. Kayak gitu. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita sudah punya dua buah jarak, maka kita bisa membangun konsep yang namanya gradien. Ya, kemiringan, yaitu rasio dari dua buah jarak. Nah, itu dia. Ya, jadi asik ya kuliahnya ya, nyambung dari modal yang Anda miliki. Modal Anda yang miliki itu adalah rumus Pitagoras dan rumus jarak yang sudah Anda pelajari waktu SMA. Ya, kemudian masuk ke konsep gradien. Gradien juga sudah Pak waktu SMA. Iya, memang betul. Jadi kita itu mengiring Anda dari apa yang sudah Anda ketahui sedikit demi sedikit ditambahkan. Seperti itu. Itulah namanya juga ilmu. Karena itu jangan coba-coba loncat. Kalau coba-coba loncat nanti keteraturannya itu jadi hilang. Pada saat itulah ketika Anda loncat, pada saat itulah Anda punya dorongan yang kuat untuk menghafal. Itu karena loncat. Ya, tidak dibangun ilmunya itu sedikit demi sedikit. Saya punya ilmu SMA. Dari ilmu SMA itu nyambung ke pelajaran kalkulus di ITB itu urutannya seperti apa? Ini dia saya urutkan. Ini masih sekitar SMA terus, nggak apa-apa. Tapi sebentar lagi Anda akan lihat bahwa yang dari SMA ini pun Anda bisa melanjutkan nanti ke pelajaran kalkulus dan bisa melanjutkan ke pelajaran yang tingkat-tingkat selanjutnya. Oke, jadi disinilah mulai ada bagaimana dua buah jarak, ya, dua buah jarak itu dipakai untuk mendefinisikan kemiringan atau gradien. Ah, itu dia, ya. Ini juga udah kok Pak, saya nggak apa-apa sudah, tapi di sini akan diulangi lagi. Oke, ya. Dan Anda ada di titik manapun, gradiennya akan sama. Kalau ini garis lurus, Anda di titik P maupun di titik Q, itu gradiennya masih sama. Ya, nanti akan kita pelajari itu. Ya, karena kalau ini, nah nantilah ya, kalau ada sudut, nantilah. Jadi ini Pak Warsoma buru-buru minta dibuktikan itu ya supaya kita membuat kita punya bahan untuk berpikir ya. Di titik manapun gradiennya akan sama. Di titik P maupun di titik Q maupun di titik yang lain-lain sepanjang titiknya itu ada di garis, maka itu akan gradiennya akan sama. Ya, gradiennya akan sama sepanjang kamu definisikan gradien itu apa. Nah, kayak gitulah ya. Sepanjang kamu definisikan gradien itu apa. Nah, oke. Ya. Oke, jadi kalau Anda penasaran, ini untuk bahan, bisa nggak ya saya dengan ilmu yang sudah saya punya untuk buktikan ini? Ya, ini untuk encourage Anda untuk bahwa di sini itu urusannya bukan urusan hafalan, tapi urusan pemahaman. Ini pancingan supaya Anda berpikir, supaya Anda ngetes pemahaman. Seperti itu, ya. Oke, jadi kalau ada buktikan, itulah dia. Matematika di TPB atau matematika kalkulus di ITB itu diajarkannya seperti itu, ya. Untuk apa? Supaya Anda bisa belajar di tingkat selanjutnya. Itu aja cita-citanya. Oke, nah kemiringan tadi itu definisinya kan delta X per delta Y gitu kan ya, kemiringan itu ya, masih ingat nggak? Ini delta Y per delta X, ya. Jadi bagian yang tegak dibagi dengan yang mendatarnya ini. Nah, itu dia. Dan nantinya kalau Anda sudah belajar kan itu kan tangen Pak, tangen dari sudut alfa ini ya. Jadi tangen dari alfa ini adalah delta Y per delta Y. Ya, nanti kita akan belajar tentang tangen ya. Tentang trigonometri. Jadi dari sini aja Anda sudah mulai kenal, oh ini trigonometri. Ini kan tangen dari sudut yang terbentuk. Ya, ini dia. Ya, sudut yang terbentuk antara garis mendatar dengan garis ini. Nah, itu dia ya. Kalau begitu, nanti Anda akan tahu bahwa di titik sini pun ini masih tetap alfa juga, sudutnya sama. Kalau saya tarik di sini, ini juga alfa juga. Jadi tangen alfanya akan sama, tangen alfa di sini sama dengan tangen alfa di sini, sama dengan tangen alfa di sini. Karena itulah ketika disuruh buktikan, Anda sudah akan bisa nanti ketika pelajarannya itu masuk ke masalah ada sudutnya itu tadi. Nanti akan ada logika bahwa ini sudutnya sama karena garisnya sejajar segala macamnya, sehingga tangennya akan sama. Seperti itu kira-kira. Nah, sekarang kemiringan itu tadi delta Y per delta X
itu bisa menjadi 3 hal, ya. Ini yang positif, ini yang negatif, ini yang tidak ada. Ya, ini yang 0, ini tangennya 0. Kalau yang ini tidak ada tangennya ini, ya. Tidak ada tangennya. Delta Y-nya dibagi dengan delta X-nya yang sama dengan 0. Ini kan X dikurangi dengan dirinya sendiri. Membagi dengan 0 kan tidak terdefinisikan, ya. Jadi ini tidak ada kemiringannya, yang ini kemiringannya 0, yang ini kemiringannya positif, yang ini kemiringannya negatif. Ya, Anda recognize gitu lah ya. Anda perlihatkan bahwa kalau yang positif itu seperti ini bentuknya, ya. Nah, naik fungsi itunya naik gitulah ya. Kalau yang ini turun, ini dari kiri ke kanan turun, ini gerakannya turun, yaitu itunya negatif. Ya, nantinya akan kita pelajari itu, ya. Nantinya akan kita pelajari, ya. Dan Anda lihat di sini kan ada 2/5, di sini ada 4/5, ini ada 6. Ya, semakin ke kanan itu nilai absolutnya semakin besar. Ya, 2/5 dengan 4/5, ya ini semakin steep, semakin curam namanya. Ya, karena itu pakai absolute value. Di sini juga kalau ini absolute value-nya 1/5, ini absolute value-nya 5/5, gitulah ya. Kalau ini absolute value-nya 5/2, itu kan semakin besar ini. Ya, semakin ke kanan, sehingga dengan semakin besar ininya semakin curam. Ya, semakin curam ini semakin curam ini. Dari sini ke sini semakin curam, ini lebih curam lagi. Dari sini ke sini ini lebih curam, ini lebih curam lagi, kayak gitu. Ya, steep, bahasa Inggrisnya steep. Jadi kalau Anda baca buku nanti akan ada istilah steep itu tadi, ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang persamaan garis lurus. Perhatikan garis L yang melalui titik PQ, ya, melalui titik PQ. Nah, ini ada titik R di tengah, bukan di tengah persis, tapi antara P dan Q, gitulah ya. Perhatikan, ya, sembarang titik pada garis tersebut. Nah, maka kemiringan garis, ya, kemiringan garis itu adalah ini kan, tadi didefinisikannya, ya, itu sama aja, ya. Dari Y2 kurangi Y1, X2 kurangi X1, maupun dari Y kurangi Y1, X kurangi X1. Sama aja. Ya, sama aja. Kemiringan itu bisa didefinisikan dari sini. Nah, ini dibagi dengan ini, atau pakai ini. Ini dibagi dengan ini, sama aja. Ya, kalau Anda menggunakan trigonometri itu mudah dibuktikan. Ya, dengan trigonometri itu mudah dibuktikan. Sehingga gradien di titik P, maupun di gradien di titik R, maupun gradien di titik Q, itu semuanya sama kalau itu adalah sebuah garis lurus. Ya, mulai kerasa kan? Bagaimana ini tuh pelajaran kita itu pelajaran menganalisa gitu loh. Ada garis lurus dianalisa. Ya, nanti ada apa lagi dianalisa, kayak gitu. Ya, karena itulah saya senang Anda melihatnya ini sebagai pelajaran analisis namanya, ya, atau lebih tepatnya real analisis. Oke. Kemudian menghitung persamaannya, membuat persamaannya, ini akan ada namanya persamaan garis lurus, ya. Persamaan garis lurus itu cukup diketahui 2 buah titik, ya. Dari 2 buah titik itu kita bisa menghitung gradiennya, ya. Dari 2 buah titik ini dan ini, aku bisa menghitung persamaannya, ya. Sehingga kalau gradiennya sudah, maka tinggal saya ambil Y1 X1 atau Y2 X2, terserah, sama aja, ya. Jadi asalkan saya makaikan M-nya itu di sini, ya. Ini persamaannya itu menjadi persamaannya kan melalui persamaan garis lurusnya kan melalui P atau melalui Q juga, ya, sekaligus melalui P dan Q, gitulah ya. Karena itu ini di sini Y1 X1 atau saya ganti dengan Y2 X2 juga nggak apa-apa. Itu persamaan yang melalui X1 Y1 dan sekaligus melalui X2 dan Y2, ya. Karena itu kalau melalui X1 Y1 ininya dituliskan Y1 dan X1. Kalau melalui X2 ya Y2 X2. Dalam hal ini melalui P dan Q sama aja. Karena ini garis yang menghubungkan P dan Q, seperti itu. Jadi persamaan garis lurusnya itu ada M, kemudian ambil titik yang dilaluinya. Seperti itu prinsipnya, ya. Prinsipnya adalah seperti itu. Oke. Oke, kalau persamaannya sudah, ini juga pelajaran SMA lagi, ya.
nggak apa-apa, kita kayak mengulang, tapi saya nggak akan bilang mengulang, kita menganalisis gitu loh, ya. Kalau saya bilang mengulang, Anda kan jadi kehilangan konsentrasi, ya kan aku udah tahu gitu loh, ya. Tapi kalau ini analisis, kita itu menganalisa, gitu loh, ya. Kita itu menganalisa. Oke, sehingga kalau kita persamaan garis lurusnya itu menghubungkan P dan Q-nya itu, maka kita secara umumnya itu akan menuliskan seperti ini. Ini kalau saya tuliskan lagi bentuk ini, saya masukkan ke sini, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, gitu loh, ya. Kalau M-nya itu saya gantikan dengan ini, hasilnya adalah seperti ini. Jadi, secara umum kalau ada punya dua buah garis, dua buah titik, maka saya bisa menuliskan dengan cara seperti ini, ataupun dengan cara seperti ini. Itu sama aja, ya, sama aja. Boleh dibuktikan, ya, boleh dibuktikan. Buktinya gimana? Alangkah gampangnya buktinya. Ya, ini kalau Y2 saya pindahin ke atas ini, ya itu logika yang salah kan, harusnya dikalikan dengan Y2 kurang Y1 asalkan nggak nol ya. Maka di sini akan ada Y2 kurang Y1 dibagi dengan X2. Itu kan M. Ya, ini dia. Ya, jadi sama aja. Oke. Oke. Nah, ini dia yang tadi saya bilang. Ternyata gradien kita itu tak lain adalah tanggen dari theta. Ini pakai theta saja, dipakai alfa, ya. Oke deh. Tapi di sini saya berikan cita rasa aja dulu, ya, cita rasa. Cita rasanya begini. Nah, ini dia. Ya. Jadi nantinya ketika kita belajar lebih lanjut, kita akan belajar apa yang akan kita sebut sebagai maximization dan minimization dari suatu fungsi. Kita belum belajar fungsi misalkan ya, tapi paling tidak Anda akan merasakan ketika gradiennya positif, ini dia ya. Kalau tujuan kita itu kan kadang-kadang kita ingin yang menuju ke tempat yang lebih rendah gitulah ya, misalkan cita-cita kita menuju tempat yang lebih rendah. Maka kalau cita-cita menuju tempat lebih tinggi boleh juga. Ya, tapi di machine learning itu kita ingin meminimumkan distance, gitu loh ya. Ingin meminimumkan distance. Jadi prinsipnya adalah minimum. Jadi kita punya sesuatu dengan target kita ingin mencapai tempat yang lebih rendah. Nah, kalau ada fungsi di sini tempat yang rendah kan ini, ya, ini tempat yang tinggi, ini tempat yang rendah, ini tempat yang tinggi, ini tempat yang rendah, ini tempat yang tinggi. Ya, jadi kalau saya ada di sini misalkan, kalau saya menuju ke tempat yang rendah ya gerakannya ke sini kan. Kalau saya lagi ada di sini, ya gerakannya ke sini. Kalau saya lagi ada di sini, ya gerakannya ke sini, gitu kan, menuju tempat yang rendahnya. Nah, Anda bisa nggak dikaitkan itu dengan gradien? Jadi lihat gini, kalau kita mau menuju tempat yang rendah dan gradiennya positif, maka kamu ambil negatif dari gradiennya itu. Nah, gitu ya. Negatif dari gradiennya. Ini kan gradiennya positif. Kamu ambil negatifnya supaya Anda bisa bergerak ke kiri gitu loh ya. Anda akan bergerak ke kirinya itu lihat ciri-cirinya ininya positif. Kalau ininya positif saya harus bergerak ke kiri. Nah, kayak gitu. Ya, karena saya lagi menuju ke titik yang rendahnya. Demikian pula di sini. Kalau ini titik rendah, ini titik tingginya, ini yang rendah, ini tingginya, ini rendah tingginya. Kalau tadi kan kalau saya ada di sini saya bergeraknya ke kiri kan menuju rendah, tapi kalau di sini kan geraknya ke kanan. Kalau di sini kan geraknya ke kanan, menuju tempat yang rendah. Dan itu teridentifikasi oleh gradiennya yang negatif. Oke. Jadi nanti di machine learning itu kita akan pakai konsep gradien namanya gradient descent. Ketika kita gradiennya positif, itu gradiennya. Kalau gradien positif, kamu melangkah ke kiri. Nah, kayak gitu loh. Ini kan petunjuknya kayak gitu. Kamu melangkah ke kiri. Ini kan gradien positif nih. Di sini kan gradiennya positif nih. 2/5. Maka saya harus melangkah ke kiri. Kalau gradiennya negatif, saya harus melangkah ke kanan. Nah, itu dia. Di machine learning itu prinsip itu akan kita pakai. Ya, namanya algoritmanya namanya gradient descent. Setiap kamu menjumpai gradien yang positif, kamu noleh ke kiri. Nah, ya, kamu noleh ke kiri. Jadi kamu cek aja di sini gradiennya berapa ini? Oh, gradiennya 2/5. Oke, aku akan noleh ke kiri untuk menuju tempat yang lebih rendah. Ini gradiennya berapa? 4/5. Oke, aku akan menuju ke kiri, noleh ke kiri gitu loh, ya. Artinya kalau semula saya ada di titik X ini, saya akan menuju ke titik yang ini misalkan. Kalau saya semula ada di titik sini, saya akan menuju ke titik yang ini gitu, ya. Jadi setiap kali ada gradien positif, saya akan lawan
ya, menoleh ke kiri. Tapi kalau gradient saya negatif, saya akan ke kanan. Itu prinsip elementer di machine learning. Ya, hal yang paling pertama kali saya ajarkan di deep learning itu dia. Ya, cek gradiennya, kemudian kamu noleh ke kiri. Kalau gradiennya positif, kalau gradien negatif, kamu noleh ke kanan, menuju ke kanan, maksudnya gerakan seperti itulah dia. Ya, jadi tapi kalau kamu nggak ngerti gradien, kamu hafalkan aja rumusnya, ya kamu nggak ngerti gradien itu apa jadinya. Karena itu harus ada pemahaman. Gradien positif itu apa, gradien negatif itu apa. Supaya nanti kalau belajar ilmu-ilmu yang lain itu gampang. Ya, belajar ilmu-ilmu lain itu gampang. Jangan dihafalkan gradien itu, oh gradien itu kan Y2 kurang Y1 per X2 kurang Y1. Ya itu kalau kamu hafalkan kayak gitu, wah, nggak ada pemahaman apa-apa jadinya nantinya. Ya, ketika aku ngomong gradien positif tuh nggak kebayang apa yang bisa saya lakukan dengan gradien yang positif. Ya, ketika saya ngomong gradien negatif, nggak terbayang kamu bisa ngapain dengan gradien yang negatif. Tapi setelah kamu pakainya bukan hafalan, tapi pemahaman, kalau gradiennya positif, itu berarti seperti ini. Kalau saya mau menuju ke tempat yang rendah, ya saya nolehnya ke kiri. Ah, kayak gitu. Ya, ini dia. Kalau gradien positif gini. Ya, sehingga kalau saya ada di gradien yang positif itu, kalau mau menuju tempat yang rendah, selalu perjalanan saya itu adalah perjalanan ke arah kiri, kayak gitu. Nah, itu bisa gampang. Kalau ada orang ngomong gitu itu nyambung di kepala kita itu dengan gampang karena kita paham gradien itu apa. Jadi gradien itu, ini kan gradien ini, ya. Mana tadi? Ah, ini dia. Ini kan gradien itu diterjemahkan kayak gini. Ini dibagi dengan ini gitu kan? Ya, itu rumus namanya. Ya habis saya kan daripada saya nggak ngerti apa-apa ya saya hafalkan aja Pak. Dihafalkan. Itu risikonya. Kalau kamu menghafalkan kalkulus, maka tidak ada punya kekuatan kamu untuk melanjutkan pelajaran yang berikutnya. Artinya kamu akan susah payah, ya. Dan kamu akan menghafalkan lagi nantinya di pelajaran selanjutnya dan akan menghafalkan lagi tanpa pemahaman. Ya sengsara lah hidup kayak gitu. Terlalu banyak yang harus dihafal. Jangan, tapi pemahaman, ya. Gradien positif apa, gradien negatif apa. Seperti itu loh, ya. Oke, sehingga ilmu yang kalkulus yang seperti itu ketika dibawa ke machine learning atau deep learning atau artificial intelligence jadi gampang. Nah, kayak gitu. Asik ya. Itulah kalau yang ngajari kalkulus orang yang tahu machine learning atau tahu deep learning ya, atau artificial intelligence, sehingga dikasih tahu bahwa ini tidak sepele. Ini itu nantinya akan dahsyat gitu loh konsep gradien ini. Ya, nanti akan muncul di mana-mana. Akan muncul di mana-mana sepanjang kamu sekolahnya namanya sekolah teknik. Nah, itu pasti membutuhkan matematik. Oke, kecuali teknik arsitektur dan teknik. Kalau teknik arsitektur mungkin enggak ya. Atau teknik geologi juga enggak. Oke. Nah, ini dia. Ya, ini dikembangkan lebih lanjut bahwa kalau kamu punya dua buah garis, maka hubungan antara satu garis dengan garis lain itu akan diperlihatkan bahwa ini gradiennya sama dengan ini. Kok jadi gede ini? Sorry. Ini harusnya ini. Oke, ya. Oh. Nah, ini akan sejajar dengan ini, itu menunjukkan gradiennya sama. Tapi kalau garisnya itu tegak lurus, maka gradiennya kalau dikalikan akan sama dengan -1. Udah tahu itu Pak, waktu SMA. Oke lah, kamu udah tahu ya nggak apa-apa. Nggak apa namanya, nggak ada keberatan apa-apa kalau kamu udah tahu waktu SM atau SMA. Oke, ya memang kita pelajarannya akan lebih lanjut seperti itu. Oke. Jadi kalau tadi saling tegak lurus itu, keluarnya kok kayak gitu. Oke, ya kalau saling, aduh kenapa ini? Oke, kalau saling tegak lurus seperti ini, kalau ini kemiringannya sama, gradiennya sama, seperti itu ya. Kalau sejajar. Oke, sifat-sifat garis lurus, ya itu tadi ya, masih yang tadi juga. Kemudian ada rumus tengah. Ya,
rumus tengah itu cuma penjumlahan kiri kanan atas bawah bagi 2. Gampang ya. Nggak ada repotnya apa-apa ini untuk rumus tengah ini ya. Oke. Kemudian ini tadi. Tadi kan Anda sudah bilang bahwa permulaan kalkulus itu adalah jarak. Dari jarak, konsep jarak itu kan menggunakan Pythagoras. Tapi jarak kalau yang istimewa kadang tidak perlu pakai Pythagoras, cuma selisihnya dari ordinat atau absis ya, ordinat maupun absisnya aja udah cukup itu. Kalau letak dua titiknya itu sejajar sumbu X maupun sejajar sumbu Y ya. Tapi yang penting apapun rumus Pythagoras jalan terus ya. Demikian pula jarak di sini. Di sini itu ada lingkaran itu jarak itu. Ya. Coba lihat. Ini ada titik, ini ada titik. Jaraknya adalah R. Ya. Ini ada titik, ini ada titik. Jaraknya adalah R. Ini ada titik, ini ada titik. Jaraknya adalah R. Ini ada titik, ini adalah titik. Jaraknya adalah R. Semua jaraknya R. Jadi R, lingkaran itu apa? Lingkaran itu adalah himpunan titik-titik. Ini himpunan titik-titik. Jaraknya sama ke titik 0. Itu dia lingkaran. Dengan jari-jari R. Ya. Wah. Tadinya kamu punya jarak antara dua titik saja, sekarang entah antara berapa juta atau miliun titik gitu kan ya. Ya. Berapa banyak titik di lingkaran? Ya, tak terhitung ya. Cari jaraknya berapa, jaraknya berapa, jaraknya berapa, jaraknya berapa, jaraknya berapa. Selalu jaraknya R, ya. Tapi titik-titik ini kan banyak sekali yang ada di lingkaran ini. Ya, jadi sekarang kita mulai melanjutkan bahwa dari konsep jarak ini kita bisa mempelajari banyak hal. Ya, itu kalau titik pusatnya dari lingkaran di sini. Kalau titik pusatnya di lingkaran di sini, maka jaraknya adalah ini. Ya, seperti ini. Ini persamaannya seperti ini. Karena kalau dari yang ini kan ini yang sebelah sininya kan X, sebelah sininya kan Y. Ya, jadi kalau X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, ini dia. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, sekarang kalau titik pusatnya tidak di titik 0, maka tinggal dikurangkan aja. Karena kita kan kalau mau menghitung jarak kan seperti ini. Yang mendatar ini itu adalah ini dia. Yang tegak ini itu adalah ini dia. Seperti itu aja lah, Pythagoras lagi. Ya, tapi paling tidak di sini Anda mulai kenal bahwa lingkaran itu adalah ada konsep jarak di dalamnya, ada Pythagoras di dalamnya. Ya, hebat sekali Pythagoras itu ya. Dari Pythagoras tiba-tiba ada gradien. Dari gradien tiba-tiba bisa ke machine learning. Luar biasa ya. Itu dia. Asal Anda mau belajar kalkulus dulu, nanti bisa ke mana? Bisa kemana-mana. Oke. Demikian pula ini ada jarak ini. Ya, ada jarak. Jadi sebetulnya ini itu pun himpunan jarak ini sebetulnya. Ya. Jadi ada titik, ya, ada titik, kemudian ada garis, ya, ini ada titik, ini ada garis, ya. Sekarang kamu harus koleksikan kelamaan lah, ya. Nanti ketika kita masuk ke bagian yang elips dan parabola secara khusus, nanti akan kita lihat apa sih sebetulnya titik-titik ini itu. Ini tuh himpunan titik-titik yang jaraknya apa dengan apa sama gitu loh. Ya, ini titik-titik yang jaraknya apa dengan apa akan sama. Ya, jadi di situ ada konsep jarak juga. Cuman nggak dibilang. Ini untuk pelajaran pertama nanti terlalu abstrak ya. Tapi saya bisa ngasihkan ketika nanti kita masuk ke pelajaran elips dan parabola, saya bisa perlihatkan bahwa elips itu adalah koleksi yang terkait dengan jarak. Koleksi titik-titik atau himpunan titik-titik dengan jarak tertentu. Nah, ya, itu akan menjadi elips. Demikian pula ini. Ya, demikian pula hiperbola itu adalah koleksi titik-titik. Ya, kalau elips titik-titiknya ini kan ya, persamaannya seperti ini, ya. Kalau titik pusatnya di sini, maka persamaannya seperti ini, ya. Itu kalau Anda belajarnya mulai dari lingkaran, ya,
mulai dari lingkaran. Di lingkaran ini kan X dan Y-nya nggak ada pernya gitu kan ya. Ya, X dan Y-nya tidak pakai per gitu. Nah, begitu ini ada per, maka bentuknya tidak lagi teratur seperti lingkaran. Ini ada pernya ini, ya. Ada pernya. Ya. Nah, itu pertolongan Anda untuk pergi dari lingkaran ke elips. Ininya positif. Kalau negatif gimana? Kalau negatif kamu akan mendapatkan yang namanya hiperbol, ya. Ini dia negatif. Ya. Ini apa ini? Ini ada negatif lagi di sini. Kalau ini negatifnya yang Y, ini negatifnya yang X, sehingga Anda akan mendapatkan hiperbola, ya. Oke. Jadi untuk tahap ini Anda itu dibutuhkan kemampuan untuk sekedar menggambarkan elips, menggambarkan garis lurus, menggambarkan lingkaran, menggambarkan elips, menggambarkan hiperbola, dan satu lagi adalah menggambarkan parabola, ya. Oke. Oke, nantinya akan ada ini juga bisa disebut parabola sebetulnya yang ini ya. Kayak gitu. Tapi biarlah ini akan kita sebut hiperbola karena ada dua ini ya. Ada dua lengkungan dari satu persamaan. Oke. Jadi nantinya ini kan masih pelajaran pertama, yang penting Anda belajar sistem koordinat. Di mana sistem koordinat itu ada titik X dan Y, ya, ada absis dan ada ordinat, ada titik yang akan dilokasikan atau diidentifikasi dengan X dan Y. Nah, koleksi dari titik-titik itu bisa membentuk persamaan garis lurus, lingkaran, elips, hiperbola. Lewat apa? Lewat ini. Jadi tugas Anda latihan pertamanya untuk itu dulu. Ya, untuk itu dulu, nantinya akan lebih rumit dari ini, ya. Nantinya akan lebih rumit dari ini. Tapi enggak apa-apa, kan kita belajar, ya. Jadi bukan rumit terus kita nggak punya cara untuk menuju ke yang rumitnya itu. Tak ada caranya untuk menuju ke sana. Karena itu kita lagi bangun sedikit demi sedikit, ya. Ini hiperbola. Kalau di sini bentuknya seperti ini sebetulnya kalau diputar, ya. Ini diputar ke arah sana, ini diputar ke arah sana, jadinya ini, ya. Yang biru ini diputar jadinya ini, yang hijau ini diputar jadinya ini, diputar berlawanan jarum jam gitu loh, 90 derajat aja set gitu loh, ya. Nah, jadinya akan seperti ini, ya. Dan ini fungsinya jadi simpel ini, ya. Fungsinya jadi simpel. X kali Y sama dengan K, X kali Y sama dengan K, ya. Di mana K-nya positif dan K-nya negatif. Nah, itu dia, ya. Oke, jadi ini Anda akan saksikan ini di soal-soal ini dia. Ini dia, ya. Kebetulan ini mulai dari persamaan garis, ya. Ini persamaan garis juga, ini garis. Ini mulai lingkaran. Ini lingkaran, ada elips, ada hiperbola, ya. Oke, jadi Anda mulai dengan sistem koordinat, artinya Anda mulai main-main lah dengan X dan Y yang ada di sistem koordinat itu. Dan dari sistem koordinat itu kita bisa membangun, pertama-tama adalah rumus Pythagoras untuk mendefinisikan jarak. Ya, jarak yang konstan antara dua titik, kalau dikoleksi itu akan menjadi lingkaran. Jarak yang konstan demikian rupa itu akan menjadi elips. Jarak yang konstan demikian rupa itu akan menjadi hiperbola. Jarak yang konstan demikian rupa itu akan menjadi parabola, segala macam, ya. Jadi ada definisinya nanti, hiperbola itu apa, parabola itu apa, elips itu apa, itu semua terkaitnya adalah dengan jarak, ya. Pythagoras, cuman jadi lebih tambahan katakanlah tambahan wawasan gitulah ya, diperluaslah pemahaman Anda tentang jarak itu. Oke, nah sekarang skema yang lebih jauhnya lagi adalah fungsi. Jadi kalau ditanya apa yang paling penting di matematika, mulainya dengan fungsi dan limit, dua itu, ya. Konsep fungsi dan konsep limit itulah yang akan membangun kalkulus. Setelah kalkulus, kamu bisa belajar apa? Bisa belajar yang lain-lainnya, ya. Oke.
Nah, sekarang fungsi itu, ini kalau kita berada di sistem koordinat kan tadi ada X dan Y kayak gitulah ya. Nah, sekarang kita akan perlihatkan kalau Anda punya koleksi X dan Y, bagaimana menghubungkan antara X dan Y itu, ya, menghubungkan satu atau beberapa. Nah, ini abstrak ini ya, padahal menghubungkan titik-titik mungkin lebih gampang itulah ya. Ini dia, titik-titik tergantung pada ketinggian, itu kita menghubungkan antara koleksi dari X, misalkan X itu adalah titik-titik, ya, Y-nya itu titik-titik, X-nya itu adalah ketinggian, misalkan, maka Anda bisa mencari hubungan antara X dan Y, ya. Ini dia, ini titik-titik ketinggian. Keuntungan investasi, waktu investasi. Ya, bayangkan Anda punya waktu investasi, Anda akan ketahui. Jadi kalau saya investasi di bulan Januari, keuntungan saya di akhir tahun begini. Kalau saya investasinya di bulan Februari, keuntungan di akhir tahun akan begini. Itu tergantung dari timing gitulah ya. Waktu parkir, biaya parkir semakin lama waktu parkirnya, ya biaya parkirnya semakin lama ya. Jumlah baterai saat ini setelah berkembang biak dia akan menjadi lebih banyak dan segala macam. Itu gambaran tentang fungsi. Jadi fungsi itu adalah menghubungkan, ini lebih sempit daripada persamaan ya. Kalau persamaan tadi kan ada persamaan lingkaran, persamaan garis lurus, persamaan lingkaran, persamaan elip, hiperbola, parabola. Itu belum tentu fungsi itu. Misalkan lingkaran tentu belum fungsi ya. Kalau nanti masuk fungsi itu hubungan yang khusus antara Y dan X-nya ya. Kalau ini kan kita kembali ke sinilah ya. Nah, ini kan hubungan antara Y dan X-nya itu, hubungannya itu bisa diperagakan melalui persamaan garis lurus ya. Kalau ini hubungan antara X dan Y melalui persamaan lingkaran. Kalau yang lagi ini ya, hubungan X dan Y melalui persamaan elips ya. Jadi hubungan X dan Y-nya itu terjadi ya, tapi ini lebih umum daripada fungsi. Kalau fungsi ada ketentuan ya, setiap satu X tidak boleh berhubungan dengan Y lebih dari satu. Nah, ya, nggak boleh bercabang dua gitu loh. Tapi dua buah X boleh berhubungan dengan satu Y. Cuman dari X ke Y, itu dia, ini fungsinya ya. Jadi sekarang kita akan lebih mendefinisikannya lebih ini dia ya. Lebih mendefinisikannya dengan tertib. Ya, setiap X ya, setiap X ini kan setiap X-nya itu ada di sini nih X-nya. Ini kan ada X ya. Kemudian di sini ada Y-nya ini ya. Ada Y-nya, maka setiap X, Y, X-nya itu berkaitannya dengan satu aja dengan F. Setiap X-nya. Nggak boleh satu X itu berhubungan dengan dua buah Y, nggak boleh ya. Misalkan misalkan titik X ini kan berhubungan dengan ini, tapi dia juga berhubungan dengan ini. Oh, itu nggak boleh, bukan fungsi itu. Ya, nggak boleh. Tapi dua buah fungsi, tapi satu fungsi di sini, satu titik di sini boleh dikaitkan oleh dua buah fungsi dari X, itu boleh, itu fungsi ya. Jadi yang nggak boleh itu adalah satu titik bercabang dua. Kayak gitu loh. Jadi hatinya bercabang dua. Tapi dua ini boleh aja ke sini. Pokoknya definisinya itu adalah setiap satu titik X berkaitan dengan satu. Satunya itu bareng-bareng dengan orang lain, nggak peduli. Pokoknya setiap X yang ada di sini berhubungan dengan satu yang ada di Y. Itu fungsi itu. Ya, setiap X berhubungan dengan sebuah titik di X itu akan berhubungan dengan sebuah titik di Y. Seperti itu. Oke, dah. Seperti biasanya kita akan istirahat dulu lah ya. Ini saatnya Anda absensi. Jadi kita nanti akan masuk lagi jam 12:05 biasa kan ya, seperti itu. Daripada saya harus teriak-teriak nandingi suara adzan itu ya, mendingan saya